Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang, bahkan Bekasi merasakan getaran akibat gempa magnitudo 6,6 yang berpusat di Banten. Beberapa warga ini melaporkan gempa ini bahkan terasa di Jakarta, salah satunya adalah di Jalan HR Rasuna Said, kemudian di wilayah Kemang, Blok M, Mampang Perapatan, bahkan juga dirasakan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Guncangan dirasakan kurang lebih cukup lama, yaitu sekitar 1 menit. Gempa dilaporkan juga terasa di Sawangan, Depok, Tangerang, di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Cirende, dan juga Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi BMKG melaporkan gempa magnitudo 6,6 itu berpusat di 52 km barat daya, Kecamatan Sumur, Banten. Jadi meski cukup besar memang, namun gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami. Kerusakan akibat dari gempa tersebut juga terlihat atau terjadi di beberapa wilayah Banten, seperti juga di beberapa rumah yang kondisinya rusak, serta fasilitas umum yang berada di sana. Ya, kita hadirkan visual terkait dengan informasi yang Maria Segaf sampaikan tadi. Kita lihat juga tidak hanya Jakarta ini adalah dampak dari gempa yang terjadi di Banten. Seperti apa kondisi di Banten itu sendiri, titik pusat dari gempa yang terjadi kemarin. Ini pihak Polda Banten, pemirsa, merilis data terdampak gempa Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten, ya, yang tercatat ada 94 bangunan rusak berat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten. 3 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan. Pasca gempa bumi di barat daya Kecamatan Sumur, ini Banten, pada Jumat sore, Polda Banten merilis data kerusakan bangunan yang dialami oleh masyarakat. Dampak di Kabupaten Pandeglang hingga Jumat malam, ini terdata ada 54 unit rumah yang mengalami kerusakan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang. Sementara dampak di Kabupaten Lebak ada 40 unit yang mengalami kondisi rusak, ya. Jadi total ada 94 bangunan di 2 kabupaten di Provinsi Banten yang terdampak dari gempa magnitudo 6,6 kemarin. Iya, dan tidak berpotensi tsunami. Kita akan coba dengarkan terlebih dahulu di pernyataan dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati berikut ini. Kemudian dengan lebih banyak data masuk, terupdate 6,6. Masih di laut pada jarak 132 km arah barat daya Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada kedalaman 40 km. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di daerah Cikesik dan Panimbang, dengan intensitas guncangan 6 skala MMI. Artinya getaran dirasakan oleh semua orang, dan di sini juga mengakibatkan kerusakan ringan. Tembok plester dapat juga lepas. Itu kriteria dari skala 6 MMI untuk tingkat guncangan. Kemudian juga dirasakan di daerah Labuan dan Sumur dengan intensitas guncangan 4 MMI, yang artinya dirasakan oleh banyak orang dan terdengar jendela pintu berderik, dinding berbunyi. Selain itu dirasakan pula di Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 MMI. Artinya dirasakan oleh banyak orang. Juga dirasakan di Anyer 3 MMI intensitas guncangannya, yang artinya dirasakan dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Bahkan getaran gempa tersebut dirasakan pula guncangannya di Jakarta, Kota Tangerang,
Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bumi, dengan intensitas guncangan 2 hingga 3 MMI. Getaran terasa seakan-akan truk berlalu. Hasil dari pemodelan tsunami menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Ya, karena tidak berpotensi tsunami, kemudian kita akan lihat ada dampak kerusakan memang karena akibat gempa bumi kemarin dengan magnitudo 6,6. Sudah ada rekan kami Siti Makrufah di Kecamatan Sumur, Banten. Siti, mungkin Anda bisa coba gambarkan ya bagaimanakah dampak kerusakan di sana pada pagi hari ini? Ya, Maria dan juga Aripadil serta pemirsa, untuk data kerusakan, kalau semalam saya menginformasikan ada sekitar 263 dan data pagi hari ini dari BPBD ternyata cukup banyak kerusakan, yaitu ada sekitar 738 yang rumah rusak yang tersebar di 27 kecamatan dan ada di sekitar 4 kecamatan yang cukup parah, yaitu di Sumur, Cikesik, Cimanggu, dan Cibaliung serta Panimbang, dengan yang berada di 113 desa dengan rinciannya yaitu ada sekitar 164 rusak berat, 413 rusak ringan, 170 rusak sedang. Sementara untuk fasilitas umum ini ada gedung sekolah sekitar 13 unit rusak, puskesmas juga ada 14 yang rusak, dan kantor desa 3, masjid 4, sementara 1 tempat usaha juga rusak. Demikian untuk yang data pagi hari ini yang saya dapatkan dari BPBD. Sementara itu untuk yang terkena, maksudnya untuk warga yang merusak semalam juga, karena mereka selain rusak juga ada warga yang khawatir. Karena memang belum lama ini, tahun 2018, Banten juga dilanda tsunami. Jadi sebagian mereka mengungsi. Untuk yang di daerah Sumur, mereka mengungsi ke hunian tetap atau juga para pengungsi korban tsunami pada tahun 2018, dan saat ini juga yang untuk yang gempa mereka mengungsi di sana di hunian tetap yang berada di depan Puskesmas Sumur. Maria. Ya, apakah cukup memadai lokasi yang tadi Anda sebutkan, lokasi yang dibangun ya pada gempa dan juga tsunami 2018 lalu untuk kondisi saat ini? Ya, untuk saat ini kondisinya memang cukup memadai, dan mereka berkumpul hanya untuk para pengungsi yang gempa kali ini yang memang rumahnya rusak, atau juga ada yang sebagian karena kekhawatiran mereka terjadi gempa susulan. Dan memang semalam Aripadil sekitar pukul 3.30 terjadi gempa susulan 4,7 magnitudo, dan itu sangat dirasakan di Cimanggu. Untuk warga yang masih belum tidur, mereka berlarian keluar rumah. Ya, untuk kondisi luka-luka, kami tadi kan membacakan hanya untuk wilayah Kecamatan Sumur ya, tempat Anda berada saat ini, Siti. Tapi bagaimana data dari BPBD untuk mereka yang mengalami luka-luka? Iya, sampai sejauh ini baik dari maksud BPBD maupun juga BNPB masih belum ada, masih baru 3 untuk di daerah Pandeglang ini. Sementara untuk di Lebak sendiri sampai saat ini nihil, jadi saya masih belum mendapatkan informasi apakah ada penambahan dari korban akibat gempa yang terjadi kemarin sore. Ya, mohon konfirmasi juga, artinya memang sudah tidak ada lagi gempa susulan dengan magnitudo yang lebih rendah dirasakan oleh warga di sana ya, Siti ya? Kalau untuk pagi ini memang tidak, tetapi semalam atau mungkin dini hari tadi sekitar pukul 3.30 memang terjadi gempa, dan itu dirasakan cukup kuat karena memang kebetulan juga tempat yang saya tempati adalah Bajaringan. Jadi kemudian bunyi kelontangnya itu sangat keras sehingga untuk yang tidur dan baru tidur pun berhamburan keluar, Maria. Oke. Ya, mungkin terakhir nih, kita bisa nggak Anda menceritakan kembali, mereview sedikit pagi ini suasana pada saat terjadi gempa kemarin dari kasat mata Anda yang Anda saksikan di lokasi? Iya, kalau untuk kemarin kebetulan saya berada di Cilegon, memang terjadi kepanikan yang cukup kepada masyarakat, yaitu terutama untuk kepada masyarakat yang berada di dalam perkantoran, dan termasuk juga untuk informasi yang saya dapat di Panimbang, karena kebetulan saat itu ada kegiatan dari Bupati, bahkan kemudian mereka warga yang berdatangan berhamburan keluar, dan setelah itu kemudian untuk menenangkan warga, Bupati dan juga
anggota pemerintah daerah Pandeglang mengadakan doa bersama. Dan sementara itu tetapi banyak juga warga yang masih khawatir dan kemudian mereka memilih mengungsi. Demikian Arif Fadil. Oke, kalau sejauh ini bantuan bagaimana Siti? Apakah sudah ada yang datang dan juga dirasakan diterima langsung oleh masyarakat korban terdampak ini? Iya, kalau untuk bantuan obat-obatan ataupun juga bantuan yang lainnya sampai sejauh ini saya masih belum mendapatkan informasi apakah sudah ada bantuan atau tidak. Tetapi memang tadi pagi saya melihat ada rombongan BRIMOB untuk dapur umum, mereka sudah tiba dari sejak pukul 6 pagi hari ini atau mungkin sebenarnya mungkin sudah sejak semalam. Tetapi kalau untuk bantuan obat-obatan ataupun juga peralatan rumah tangga atau hal yang lainnya saya masih belum mendapatkan informasi, Maria. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Siti Ma'rufah melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Jaga kesehatan Anda di sana ya. Terima kasih. Anda dan keluarga tentunya.